padang rumput Mongolia yang luas dan dingin, sekitar tahun 1162, seorang bayi lahir dari klan Borjigin. Legenda mengatakan ia lahir sambil menggenggam segumpal darah di tangannya. Bagi orang Mongol, itu pertanda besar, tanda bahwa anak itu ditakdirkan menjadi pemimpin atau pembunuh. Dan bagi Stepa, keduanya hampir sama artinya. Namanya Temujin. Saat itu, tidak ada yang tahu bahwa nama itu kelak akan mengguncang Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Ia hanyalah anak dari seorang kepala suku kecil bernama Yesugei. Dan masa kecilnya tidak diisi kemuliaan, melainkan kehilangan. Ketika Temujin masih kecil, ayahnya diracun oleh suku Tatar. Yesugei tewas perlahan, jauh dari rumah. Kematian itu bukan hanya kehilangan seorang ayah, itu adalah hilangnya perlindungan politik. Di Stepa, tanpa pemimpin, keluarga adalah mangsa. Tak lama setelah kematian Yesugei, para pengikutnya meninggalkan janda dan anak-anaknya. Hoelun, ibu Temujin, dibuang bersama putra-putranya ke padang rumput terbuka. Tidak ada ternak, tidak ada sekutu, tidak ada perlindungan. Hanya angin dingin dan tanah keras. Mereka bertahan dengan memakan akar liar, ikan kecil, dan hewan buruan yang jarang ditemukan. Musim dingin terasa panjang. Kelaparan menjadi hal biasa. Disinilah Temujin belajar pelajaran pertamanya. Di dunia ini, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Tekanan hidup memecah keluarga itu sendiri. Bekter, saudara tirinya, mulai mendominasi hasil buruan. Ia mengambil makanan lebih banyak. Di tengah kelaparan, itu berarti kematian bagi yang lain. Temujin dan adiknya membuat keputusan yang mengerikan. Mereka membunuh Bekter, bukan dalam perang, bukan demi kejayaan, hanya demi sepotong ikan dan burung pipit untuk bertahan hidup. Itulah darah pertama yang tertumpah oleh tangan Temujin. Sejak hari itu, masa kecilnya benar-benar berakhir. Beberapa tahun kemudian, suku Tai Ciut menangkapnya. Mereka memasang belenggu kayu besar di lehernya, alat penghinaan yang membuatnya sulit bergerak dan mudah dikenali sebagai tahanan. Ia dipaksa berjalan di depan orang-orang yang dulu mungkin mengenalnya sebagai anak kepala suku. Kini, ia hanyalah tawanan. Namun, di malam hari, ketika penjagaan lengah, Temujin melarikan diri. Ia bersembunyi di sungai, menahan napas di balik bayangan gelap. Seorang penjaga muda akhirnya membantunya kabur. Peristiwa itu penting. Ia belajar bahwa kekuasaan bukan hanya soal kekuatan. Itu juga tentang membaca orang, tentang memilih waktu. Saat berusia 16 tahun, Temujin menikahi Borte, perempuan yang telah dijanjikan untuknya sejak kecil. Untuk pertama kalinya, hidupnya terasa stabil. Ia memiliki keluarga, ia memiliki arah. Namun, ketenangan itu singkat. Suku Merkit menyerang dan menculik Borte. Sekali lagi, seseorang yang ia cintai direnggut darinya. Kali ini, Temujin tidak sendirian. Ia meminta bantuan Jamuka, sahabat lamanya, dan Tohrul, pemimpin Kereit yang berpengaruh. Aliansi terbentuk. Mereka menyerang Merkit dan menyelamatkan Borte. Kemenangan itu penting, bukan hanya secara pribadi, tetapi secara politik.
nama Temujin mulai diperhitungkan. Namun, kekuasaan mengubah hubungan. Jamukah percaya pada sistem aristokrasi lama? Bangsawan harus memimpin, darah keturunan menentukan posisi. Temujin berpikir berbeda. Ia mengangkat orang berdasarkan kemampuan, bahkan mereka yang berasal dari latar belakang rendah. Bagi sebagian orang, itu revolusioner. Bagi yang lain, itu ancaman. Persahabatan berubah menjadi persaingan, dan akhirnya perang. Pertempuran demi pertempuran terjadi. Taiciut, Tatar, Keret, Naiman. Temujin tidak hanya menang dengan pedang. Ia memecah aliansi musuh. Ia menawarkan perlindungan pada yang menyerah. Ia menghukum keras pengkhianatan. Ia mulai membentuk sistem militer yang berbeda dari tradisi lama. Unit dibagi berdasarkan jumlah, bukan garis keturunan. Kesetiaan diberikan pada pemimpin tertinggi, bukan pada klan kecil. Ini adalah fondasi negara baru. Legenda mengatakan, Temujin diberkati langit biru abadi, Tengri. Namun, catatan sejarah menunjukkan sesuatu yang lebih nyata. Ia adalah pemimpin yang sangat adaptif. Ia belajar dari musuh. Ia mengadopsi teknologi. Ia memberi kebebasan beragama. Ia menghargai kemampuan lebih dari status lahir. Apakah ia dipilih langit? Atau ia hanya lebih cerdas dan lebih kejam dari yang lain? Sejarah tidak selalu memberi jawaban pasti. Tahun 1206, di tepi Sungai Onon, para kepala suku berkumpul. Mereka bukan lagi suku-suku terpisah yang saling berperang. Mereka telah ditundukkan atau diyakinkan. Temujin berdiri di hadapan mereka. Ia bukan lagi anak yang dibuang, bukan lagi tawanan berbelenggu kayu. Ia diangkat sebagai pemimpin seluruh bangsa Mongol. Ia menerima nama baru, Genghis Khan. Artinya masih diperdebatkan. Tapi bagi yang pernah menentangnya, maknanya jelas. Penguasa yang tak mengenal ampun di bawah langit yang sama. Dari seorang anak yang kelaparan di padang rumput, menjadi pemimpin terbesar di stepa. Namun, penyatuan Mongolia bukan akhir cerita. Itu baru permulaan. Karena setelah seluruh stepa tunduk, pandangan Genghis Khan tidak lagi berhenti di padang rumput. Ia melihat dunia yang lebih luas, dan dunia itu akan segera mengenalnya. Jika kalian tidak melakukan dosa besar, Tuhan tidak akan mengirim hukuman